Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aier Faria, Kepala SMP Negeri 3 Cimanggu 1 Atap, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini, saya ingin menceritakan bagaimana di sekolah kami mencoba mengimplementasikan proses perencanaan berbasis data menggunakan rapot mutu berbasis kolaboratif sehingga menghasilkan sebuah program yang dituangkan ke dalam bentuk rencana kerja tahunan. Di sekolah kami ini adalah tahun kedua mempraktikkan proses perencanaan berbasis data. Dan sebagaimana kita ketahui, proses perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk rapot sebagai upaya intervensi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu sekolah. Sekolah kami melakukan rencana pembenahan menggunakan data yang sudah berhasil diunduh dari rapot mutu, kemudian melakukan perencanaan berbasis data secara kolaboratif dengan cara yang sederhana. Berikut adalah kegiatan perencanaan berbasis data yang kami lakukan. Dalam proses perencanaan berbasis data terdapat 3 tahap, yaitu tahap identifikasi, refleksi, dan benahi. Tahap pertama adalah identifikasi. Tahap ini dilakukan untuk memilih dan menentukan masalah apa yang akan diselesaikan dalam satu kali periode perencanaan. Sudah, klik saja yang halaman ini yang ada rapot pendidikan kemdikbud.go.id. Diklik dan nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, kita buka. Sinyalnya bagus nggak? Kalau saya bagus. Jika kita tidak melakukan identifikasi, maka tidak bisa mengatasi masalah sesuai dengan indikator prioritas. Kita tidak bisa mengenali apa yang sebenarnya terjadi pada sekolah berdasarkan data yang ada. Jika tidak kenal, bagaimana mau melakukan pembenahan? Saya berikan 3 pertanyaan. Indikator apa yang mengalami peningkatan paling tinggi? Numerasi. Itu yang dari 2003 ke 2004 hasil ANBK tahun lalu. Ini diambilnya dari hasil AN, ya, sumbernya, ya. Nah, di samping ada pencapaian yang baik, yang paling terendah ada di kemampuan literasi. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau merenovasi rumah, Sanisna bangun. Kalau Pak Jena membangun, ya, meneruskan merenovasi. Yang Bapak Ibu lihat bagian yang jeleknya atau yang bagusnya dulu? Buat apa dilihat yang jelek? Buat diperbaiki, direnovasi atau dibenahi. Berarti sebelum dibenahi ada proses identifikasi dulu, kan? Nah, dalam perencanaan berbasis data itu tahap yang paling pertama adalah identifikasi. Nah, saat barusan dibacakan itu salah satu proses identifikasi. Tapi kan baru ringkasan. Dari 6 ini berbeda warnanya, ya. Ada warna apa saja, Bu Ika? Kuning, ya. Dan hijau. Kalau tahun kemarin yang pernah buka ada warna apa lagi? Merah. Jadi ada 3 kategori. Merah itu berarti masih kurang. Kuning berarti sedang, di tengah-tengah, dan hijau baik. Nah, dari ke-6 ini Bapak Ibu lihat fokus dulu ke yang masih kurang, yaitu indikator kemampuan literasi dan numerasi. Kalau ingin membenahi, tapi yang baiknya juga lihat, dicek. Nah, bagaimana cara melihatnya, menganalisisnya, apa yang harus kita perbaiki dalam kemampuan literasi? Lihat dan klik apa arti capaian saya. Dibuka, silakan. Kemampuan literasi adalah dan bagaimana cara mengukurnya dan pencapaiannya berapa persen. Itu baru informasi capaian, ya. Berapa persen pencapaiannya? 51,11%. Artinya 40-70%
kemampuan membaca, namun perlu upaya mendorong lebih lagi. Ya. Nah, setelah melihat apa arti capaian saya, lihat di peringkat kabupaten. Kita masuknya peringkat menengah. Nah, literasi dan numerasi sama ya peringkatnya ya. Sama. Oh, berarti kita harus mencari nilai yang paling rendah di antara literasi dan numerasi. Mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Numerasi ya? 46,67. Itu lebih kecil dari 51, dari hasil identifikasi raport pendidikan, didapatkan bahwa dari keenam indikator prioritas, terdapat 2 indikator yang masih berwarna kuning, yaitu literasi dan numerasi. Literasi merupakan indikator dengan pencapaian paling rendah dari tahun sebelumnya, sehingga kedua indikator ini perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut. Walaupun demikian, sekolah kami tidak fokus ke salah satu indikator karena semua saling terkait, baik itu indikator karakter, kualitas pembelajaran, iklim kebinekaan, dan iklim keamanan disesuaikan dengan kebutuhan, anggaran, dan sumber daya lainnya. Tapi jangan fokus ke indikator prioritas, tetapi lihat indikator yang lain yang mempengaruhi. Cek di bagian bawahnya. Ada 3 indikator yang perlu diperbaiki agar mempengaruhi kemampuan numerasi. Selanjutnya adalah tahap refleksi. Tahap ini sangat penting, yaitu bagaimana merumuskan akar permasalahan. Kami mencari akar masalah dari setiap indikator yang dipilih, kemudian mencari detail penyebab masalah yang terjadi. Tahap ini tentu sangat mempengaruhi jenis dan program kegiatan apa yang akan kita kembangkan. Refleksi dilakukan dengan cara berpikir secara sadar apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih butuh pengembangan. Pada tahap ini, kami dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Kami berdiskusi dalam kelompok kecil, melakukan refleksi secara terbuka dipandu oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah. Dan selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap benahi. Pada tahap ini, kami menganalisis program atau kegiatan yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah. Kemudian, di akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi, refleksi, dan benahi untuk didiskusikan secara bersama. Salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan proses perencanaan berbasis data ini adalah sikap terbuka semua warga sekolah, termasuk saya sendiri sebagai kepala sekolah dalam mengakui segala kesulitan yang dihadapi sebelumnya, serta melakukan refleksi secara objektif dan jujur, sehingga mendorong upaya perbaikan berdasarkan akar masalah yang ditemukan. Saya sebagai kepala sekolah perlu memberikan kesempatan yang banyak kepada semua warga untuk melakukan refleksi dan memberi masukan serta meresponnya dengan baik. Perkenalkan, saya Jainal Mutakin, guru seni budaya di SMP Negeri 3 Cimanggu 1 Atap, ingin menyampaikan pengalaman saya pada saat mencoba mempraktikkan perencanaan berbasis data bersama guru-guru lain yang dipandu oleh kepala sekolah. Pengalaman yang sangat luar biasa. Pada tahap PBD ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama identifikasi, refleksi, dan benahi. Kemudian direfleksikan bersama-sama secara terbuka, sehingga kami dapat menyusun program yang relevan sesuai dengan permasalahan yang dipilih. Proses perencanaan berbasis data ini tentu kami lakukan berdasarkan identifikasi masalah dan mendorong kami untuk melakukan kegiatan pembenahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tentu bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.